Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga begitu ya. Terlalu banyak kepentingan, pengamat nilai koalisi besar berpotensi gagal. Sampai hari ini masih belum ada pembicaraan secara serius begitu ya, terkait dengan koalisi besar ya berpotensi ini begitu kan, berpotensi gagal begitu ya. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini begitu ya, terkait dengan koalisi besar ya, Pak Zulhas mengatakan ini komando dari Pak Jokowi begitu, berada di bawah komando Pak Jokowi. Jadi saya kira banyak pengamat yang mengatakan bahwa kalau ini bisa bubar karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan di situ. Yang mau menjadi copras-capres di situ sangat banyak begitu ya. Tetapi saya rasa yang memungkinkan ya PDIP akan bergabung kepada KIB. Saya kira seperti itu begitu. Tapi capres-capresnya siapa begitu, tapi masih belum ditentukan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, gede doang solid kagak, terlalu banyak kepentingan ya, pengamat nilai koalisi besar berpotensi gagal. Betul begitu. Saya dari awal mewanti-wanti bahwa apa yang dilakukan selama ini bahwa ya bisa bubar karena kepentingan ada satu ingin jadi presiden, ingin menjadi cawapres dan sebagainya begitu ya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Mas AHY nggak jauh 11-2% ya, tapi kok ngotot mau nyapres dan cawapres, padahal sudah kerahkan sumber daya yang besar. Mungkin harus berpikir gunakan orang-orang seperti sampean untuk kampanye kali ya. Ada sampean ya, ini apa maksudnya ini? Kalau pejabat gabung sesama penjahat, apa iya bisa diukur? Diakur. Sudah jelas koalisi ini adalah koalisi yang berkuasa saat ini, minus Nasdem ya, koalisi gagal. Koalisi ya tentang tukang gibul, koalisi tukang ngutang, koalisi yang anggota diduga korupsi dan diciduk KPK. Apa maksudnya ya? Tetapi kalau dalam hal ini kalau kita melihat bahwa koalisi besar itu kalau gabung itu sangat memungkinkan terjadi kemenangan begitu kan ya. Tetapi saya rasa banyak yang menjadi didorong untuk menjadi capres cawapres di situ begitu. Akhirnya kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian bisa gagal begitu ya. Yang paling solid itu adalah koalisi perubahan begitu ya. Saya lihatnya malah kasihan ya, partai besar kok kayak nggak berdaya gitu sama petugas partai lain. Ampun deh ini. Baru kali ini presiden mencari calon penggantinya Sontoloyo. Pasti ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Ya, kalau cawi-cawi copras-capres di mana yang mau dihargai oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Tetapi kenapa tidak independen sama sekali begitu ya. Soalnya niatnya udah nggak bagus ini ya. Jengkal Anies bukan ingin negara ini makmur ya, cuma ingin memperpanjang kekuasaan. Koalisi besar hanya membuka peluang KKN ya semakin besar. Ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Tenang, ada KPU ya, Cukimin Rebon ya pasti menang di tengah malam. Ya, itulah komentar-komentar netizen begitu. Ada pro dan kontra, tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu ya. Percayalah gerombolan partai ini tidak laku buat rakyat. Rakyat sejati dan generasi penerus bangsa ini tidak tahu mau ya, tidak mau menjadi korban kebusukan para penindas bangsanya sendiri begitu. Jadi saya rasa Pak Jokowi mengatakan wah jangan bawa-bawa birokrasi dan sebagainya begitu. Padahal ada 3 menteri di situ begitu ya, menjadi ketua partai yang kemudian berada di bawah komando Pak Jokowi begitu. Bayangkan begitu ya. Tetapi kalau Pak Jokowi dikatakan seperti itu dia tidak mau begitu ya. Jadi saya tidak sesuai dengan kenyataan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Gimana mau solid semuanya pada mau jadi presiden? Ya, kalau menurut saya pribadi yang paling solid itu adalah koalisi perubahan menurut saya ya. Ya, dia konsisten membangun membangun bangsa, membangun generasi, membangun narasi-narasi yang dibangun kepada masyarakat begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Terlalu banyak kepentingan, pengamat nilai koalisi besar berpotensi gagal ya. Dikutip oleh tajuk politik Direktur Eksekutif Political and Policy ya Studies ya Jerry Messi mengatakan ya pembentukan koalisi besar berpotensi gagal sebab menurut Jerry di internal koalisi besar terlalu banyak kepala dan kepentingan.
Karena itu tambahnya sehingga akan menyulitkan untuk menyatukan visi dan misi bersama. Dengan alasan tersebut ia menegaskan koalisi besar berpotensi gagal terrealisasi. Betul begitu ya. Karena itulah kepentingan-kepentingan besar lalu kemudian menyodorkan satu capres, menyodorkan satu cawapres, nah, bahkan ya PDIP saja masih belum gabung ke koalisi besar lalu kemudian sudah menyodorkan RI 1 begitu. Bayangkan begitu. Belum bergabung begitu, apalagi bergabung. Bayangkan ya. Tetapi kan menarik begitu kan kalau kita lihat bahwa kenapa Pak Jokowi bisa seperti ini begitu lalu kemudian membuat koalisi besar begitu kalau mungkin ada ketakutan besar kepada Anies Baswedan. Kan begitu logika kita begitu. Ya wajar-wajar aja sebenarnya orang berspekulasi bahwa ya bagaimana ingin menjadi kingmaker di situ begitu ya. Ya pada akhirnya menurut saya pribadi Pak Jokowi independen lah di situ biar apa? Biar dihormati oleh masyarakat Indonesia mumpung masih ada waktu begitu ya. Bahkan kalau Pak Jokowi ya mengotot Pak Prabowo Subianto, mengotot Ibu Megawati, mengotot, saya rasa akan bubar koalisi ini. Kalau banyak tertarik ulur kepentingan akan sulit digabungkan. Jelas pengamat politik ya jebolan Amerika ini. Selain itu, Jerry menyoroti konflik internal PDIP yang terjadi antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Kedua tokoh ini dinilai harus satu suara lebih dulu dalam mengusung calon presiden. Pak Jokowi kelihatannya akan melawan ya ini ya. Akan melawan Megawati dalam konteks untuk mengusung Ganjar yang sudah kelihatan ucapnya. Nah, mengapa Pak Jokowi getol sekali ya untuk mendukung Ganjar? Ya, pasti kalau gabung di koalisi besar yang disodorkan Pak Jokowi pasti yang namanya Ganjar di situ begitu. Apalagi yang disodorkan itu adalah di PDIP begitu. Saya rasa sudah tahu begitu ya. Jadi bisa ditebak walaupun Hasto berspekulasi bahwa jangan mendahului dari ketua umum dan sebagainya, tapi kan sudah kelihatan di situ begitu. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan sebagaimana yang diketahui koalisi besar diisi sejumlah partai politik atau parpol besar yang tiap-tiap dari mereka memiliki sosok unggulan untuk diusung sebagai calon presiden ya. Partai Golkar berkeras memajukan Airlangga Hartarto, Partai Gerindra memajukan Prabowo Subianto dan PDIP Perjuangan ya memiliki Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Bahkan ada pun untuk rencana koalisi besar muncul saat kehadiran 5 ketua umum partai politik ya, ada dan acara silaturahmi Ramadan ya di DPP Partai Amanat Nasional ya. Pimpinan partai yang dihadiri dalam acara tersebut yaitu Ketua Umum ya Pak Zulkifli Hasan, Ketua Golkar Pak Airlangga dan Pelaksana Tugas PLT Ketum Partai Persatuan ya P3 Muhammad Mardiono dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ya, bahkan PKB yaitu Muhaimin Iskandar. Selain mereka turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Bayangkan begitu, Pak Presiden sudah hadir di situ begitu kan ya. Bahkan Zulhas mengatakan di bawah komando Pak Jokowi. Jadi analisa saya bisa saja koalisi besar ini bubar ya. Kepentingan-kepentingan yang kemudian bagaimana caranya ngotot menjadi capres satu, capres cawapres dan sebagainya, itulah yang membuat itu kehancuran di situ begitu kan ya. Kenapa Pak Jokowi selama ini takut kepada Anies Baswedan begitu kan? Orang berspekulasi seperti itu begitu. Karena di satu sisi kalau Anies menang, wah ini sangat luar biasa. Menurut saya pribadi ada berspekulasi tidak melanjutkan ini itu begitu. Pada hakikatnya kepemimpinan Anies Baswedan selama dia menjadi presiden begitu kan, dia akan tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena sih itu sudah berupa undang-undang begitu. Kalau sudah berupa undang-undang tidak mungkin lalu kemudian membatalkan Anies Baswedan kecuali dia tidak pro pada masyarakat. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Tetapi orang menjustis bahwa kalau Anies Baswedan menang, wah sangat mungkin Indonesia menjadi negara Islam dan sebagainya, katanya begitu. Wah, di mana logikanya begitu ya? Anies Baswedan sangat nasionalis sekali begitu. Wajar kalau Pak Jokowi takut kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.